Emon, si predator anak dari Sukabumi. Pada bulan Februari lalu, seorang tersangka predator anak yang melakukan kebejatannya terhadap 120 orang anak di Sukabumi dinyatakan bebas bersyarat. Sebelumnya diketahui pada tahun 2014, Emon divonis penjara selama 17 tahun. Namun karena adanya pengurangan masa tahanan, Emon akhirnya dibebaskan pada tahun ini setelah menjalani 9 tahun masa hukumannya. Mungkin sebagian dari kalian lupa atau tidak pernah mendengar tentang kasus ini. Dan sekarang aku bakal ceritain tentang siapa dia dan bagaimana dia melakukan kejahatannya. Kalian juga bisa dengerin cerita ini di Spotify, Noise, dan YouTube. Kehidupan awal. Andri Sobari atau yang dikenal sebagai Emon adalah seorang pria kelahiran Sukabumi pada tahun 1990 dari keluarga prasejahtera yang merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak balita, Andri diketahui sebagai anak yang aktif dan ceria, namun setelah mengalami kecelakaan pada usia 1 tahun, Andri berubah drastis. Pada saat itu dikatakan Andri yang berusia 1 tahun sudah bisa berjalan dan berbicara, tapi saat digendong budenya, Andri secara tidak sengaja terjatuh dan kepalanya terbentur pada tanah. Karena kejadian itu, Andri sempat tak sadarkan diri selama kurang lebih 9 jam, yaitu dari jam 4 sore hingga jam 1 malam. Selain itu, kondisi tubuh Andri juga sangat panas pada saat itu. Melihat kondisi Andri, ibunya merasa cemas dan memutuskan untuk membawanya ke tempat orang pintar, yang akhirnya Andri pun bisa kembali tersadarkan. Namun, sejak saat itu dia malah tidak bisa berjalan dan sudah tidak sering tersenyum, bahkan tidak mau diajak bercanda seperti sebelum jatuh. Beberapa bulan kemudian, Andri akhirnya bisa berjalan dan berbicara lagi, tapi sebuah perubahan drastis dimulai dari sini. Dikatakan pada saat itu, Andri mengalami pertumbuhan yang berbeda dari anak laki-laki sebayanya, di mana dia terlihat kemayu dengan perilaku seperti anak kecil dan seringkali bermain dengan anak-anak kecil pula. Sejak itu, Andri kecil yang semula ceria menjadi sosok yang sangat pendiam, dan hal ini terjadi sepanjang tahun. Bahkan menjelang remaja, Andri tumbuh menjadi lelaki kemayu dengan perilakunya yang masih seperti anak kecil dan tetap sering bermain-main dengan anak kecil lainnya. Suatu kali ibunya juga mengatakan bahwa Andri sering menghabiskan waktunya di rumah untuk menonton film kartun yang terkadang sambil tertawa dengan sangat kencang. Menurut ibunya, perilaku Andri yang suka menonton kartun Naruto adalah perilaku anak kecil. Menurut Wikipedia, Andri merupakan lulusan dari SMK PGRI 1 Sukabumi yang pada saat itu mengambil jurusan tata niaga. Semasa sekolah, Andri dikatakan sering datang terlambat dengan seragam yang kucel, bahkan sering tidak gosok gigi ke sekolah. Pada masa-masa ini, ayah tercintanya juga meninggal dunia yang membuat Andri harus membantu perekonomian keluarga untuk bisa menafkahi ibu dan saudaranya. Dimana ketika dia memasuki kelas 2 SMK, Andri mulai berjualan cilok bumbu yang akan dia bawa setiap hari ke sekolahnya. Andri akan menjual cilok tersebut dengan menawarinya dari kelas ke kelas ketika jam istirahat kelas dimulai. Dan setelah lulus dari SMK, Andri bekerja di sebuah perusahaan makanan yang dikatakan bahwa seluruh gaji yang dia terima diserahkan kepada ibunya untuk menghidupi keluarganya tersebut. Selain itu, orang-orang yang mengenal Andri mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang baik dan suka membantu orang lain. Mereka juga mengatakan bahwa Andri Sobari mendapatkan julukan sebagai Emon sejak dia berada di bangku sekolah. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, ada sebuah film terkenal yang berjudul Catatan Si Boy, yang dalam film tersebut ada sebuah karakter pria dengan tingkah laku wanita yang bernama Emon. Karena Andri Sobari dikatakan memiliki pribadi yang mirip dengan karakter tersebut, dia akhirnya dijuluki sebagai Emon. Sebagian besar pelaku sotomi memiliki trauma masa lalu sebagai korban sotomi pula. Hal ini juga terjadi pada diri Emon yang diketahui ketika dia menjalani pemeriksaan di Mapolres Kota Sukabumi. Emon mengaku bahwa dia pernah menjadi korban pencabulan saat dia kecil, yaitu pada saat masih duduk di bangku SMP. Hal tersebut membuat Emon menjadi marah dan melampiaskannya dengan melakukan perbuatan serupa terhadap anak laki-laki sebagaimana yang dialaminya waktu itu. Dalam pengakuannya tersebut, Emon mengatakan bahwa temannya yang bernama Rizky melakukan kejahatan tersebut kepadanya di sebuah pemandian air panas di Sukabumi. Emon mengatakan bahwa itu sangat menyakitkan seperti ditusuk jarum yang membuatnya merasa trauma, namun kemudian dia merasa ketagihan. Peristiwa tersebut begitu membekas di pikirannya yang membuatnya demam berhari-hari. Sejak saat itu, Emon kembali menjadi sosok yang pendiam sekaligus merasa dendam yang akhirnya membuat Emon memutuskan untuk melampiaskan kepada anak kecil lainnya. Emon yang dianggap pintar
dibongkar oleh penyidik selalu mengeluarkan pernyataan yang berubah-ubah. Salah satu alasannya yang membuat dia melakukan hal tersebut adalah karena adanya bisikan gaib dari Eyang Ali. Dia mengatakan dalam bisikan gaib tersebut, Emon diminta untuk melakukan kegiatan sotomi kepada 200 anak untuk dapat mewujudkan seluruh keinginannya. Dan begitu mendengar bisikan gaib tersebut, Emon memulai aksinya dengan mencabuli satu persatu anak lelaki di Kecamatan Baros dan Citamiang, Kota Sukabumi. Dalam melancarkan aksinya tersebut, Emon mengiming-imingi para anak kecil dengan memberi uang sebesar 25.000 hingga 50.000 rupiah. Selain itu, Emon juga menulis nama-nama korbannya dalam sebuah buku yang dia katakan mengingat seluruh wajah dari nama para korban, sekaligus untuk membayangkan setiap kejahatannya tersebut dan dijadikan sebagai fantasinya untuk kejahatan yang berikutnya. Namun sayangnya, harapan untuk bisa mendapatkan 200 korban harus terhenti karena kejahatannya terbongkar setelah adanya laporan dari para korban. Penangkapan. Ulah Emon terbongkar setelah orang tua salah satu korban melapor ke kantor polisi. Bocah laki-laki berusia 11 tahun mengaku disotomi Emon di lokasi pemandian Liosanta Citamiang, Kota Sukabumi beberapa hari sebelum penangkapannya. Yang kemudian polisi pun menangkap Emon pada hari Kamis tanggal 1 Mei tahun 2014 dan disusul dengan laporan-laporan baru dari sekitar 47 bocah laki-laki lainnya. 2 hari setelah penangkapannya, Polresta Sukabumi menyatakan sudah memeriksa 13 korban dari 47 anak yang melapor dan berdasarkan hasil visum, 3 korban mengalami luka di bagian. Kepala Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota mengatakan bahwa Emon sering memberikan keterangan yang berubah-ubah seperti jumlah korban dan kapan pertama kali melakukan kejahatannya, sehingga perlu pemeriksaan secara intensif dan membutuhkan psikolog khusus agar semua kebohongan Emon bisa terungkap. Selain itu, untuk meminta keterangan dari Emon, polisi harus dengan kata-kata dan tindakan yang halus, karena jika dikasari, Emon akan bungkam karena dia sangat halus dan juga manja. Namun secara umum, polisi tidak menemui kesulitan dalam meminta keterangan dari Emon karena dia cukup terbuka kepada penyidik, walau ada beberapa keterangan yang berubah karena kondisi psikis Emon yang masih labil. Pengakuan Emon yang selalu menulis nama korbannya terlontar ketika dia menjalani tes wawancara yang dilakukan KPAI, di mana dia mengaku mengenal semua korbannya dan mampu mengingat seluruh nama korban tersebut. Selain itu, Emon bukan hanya mengingat nama para korban, tapi juga bisa mengingat tempat di mana dia melampiaskan hasratnya tersebut. Emon mengatakan terkadang melakukannya di semak-semak, bekas motel yang sudah kosong, maupun lokasi lain di lingkungan bekas pemandian air panas Santa di Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Namun KPAI mengatakan bahwa ada beberapa pengakuan Emon yang dinilai tidak akurat. Bahkan Emon juga kerap berbohong dalam memberikan keterangan. Awalnya, Emon mengaku melakukan kejahatan tersebut sejak tahun 2013 dengan jumlah korban sekitar 40-an. Namun setelah para psikolog membantu menginterogasi lebih dalam lagi, Emon akhirnya mengaku memulai kejahatannya pada tahun 2005, yang dimana dari pengakuan tersebut polisi meyakini bahwa korban Emon bukan hanya puluhan, melainkan ratusan. Selain itu, 2 buku harian Emon yang berisi nama-nama anak yang diduga menjadi korbannya dan coretan curhat serta puisi tentang isi hatinya disita sebagai barang bukti untuk melengkapi berkas penyidikan terhadap Emon. Karena kejahatannya tersebut, Andri Sobari alias Emon divonis hukuman penjara selama 17 tahun. Setelah selesai melakukan sesi konselingnya dengan para psikolog, KPAI bisa memastikan bahwa Emon termasuk heteroseksual karena dia juga masih suka wanita seperti pria lainnya, hanya saja dia belum pernah melakukan hubungan intim dengan para wanita. Emon menceritakan kepada KPAI bahwa dia sebelumnya pernah memiliki kekasih wanita, di mana dia putus dengan kekasih pertamanya setelah dia mengetahui bahwa wanita tersebut telah berselingkuh darinya. Kemudian setelah putus, dia kembali menjalin kasih dengan wanita lain, namun dia dan wanita tersebut hanya berpegangan tangan, tidak pernah berciuman, apalagi sampai berhubungan intim. Dia mengatakan alasannya tidak mau melakukan dengan wanita tersebut karena dia takut kalau wanita itu akan hamil dan dia merasa belum siap jika harus bertanggung jawab. Selain itu, Emon juga mengatakan pernah mencoba berhubungan dengan pria dewasa seusianya, namun dia tidak bisa merasakan kenikmatan seperti apa yang dia rasakan saat melakukannya dengan para bocah laki-laki. Apapun masa lalu Emon, perbuatan
melakukan sotomi apalagi terhadap anak-anak jelas sangat keji. Emon telah menghancurkan masa depan ratusan anak yang telah menjadi korbannya. Butuh waktu dan konsentrasi penuh dari tim psikologi untuk memulihkan kondisi para korban. Karena kalau tidak, para korban bisa saja tumbuh menjadi predator seperti Emon di kemudian hari. Setelah menjalani masa hukumannya selama 9 tahun, Emon pun akhirnya dibebaskan bersyarat. Kini kehidupannya berubah drastis dengan tidak adanya penolakan terhadap kehadiran Emon di lingkungan sekitar kediamannya di wilayah Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Kepala lingkungan setempat mengatakan bahwa Emon telah berubah drastis, di mana dia sering melaksanakan sholat berjamaah dengan warga lain, serta sering terlihat hadir dalam pengajian di sekitar rumahnya. Emon juga menjalani aktivitasnya sehari-hari dengan membantu orang tuanya berjualan pisang di pasar. Selain itu, pihak RT RW di tempat tinggal Emon juga sudah diberitahu jauh-jauh hari sebelum kepulangan Emon. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan pengawasan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kembali terjadi, serta mencari solusi agar dia bisa mendapatkan pekerjaan. Mereka juga mengatakan walaupun di lingkungan tersebut ada 2 anak yang dahulu menjadi korban Emon, namun karena sekarang perilakunya sudah berubah dan menjadi lebih baik, sehingga tidak ada penolakan terhadap kehadiran Emon. Sementara itu, salah satu warga merasa khawatir dengan kembalinya Emon. Dia mengatakan karena tahu sejarah tentang Emon dan takut bahwa itu akan terulang kembali. Seorang pakar psikolog yang pernah mengunjungi Emon di penjara mengatakan untuk selalu waspada terhadap para mantan predator. Menurutnya dalam waktu 5 tahun, 10 hingga 15% mantan predator mengulangi perbuatannya. Setelah 10 tahun ada sekitar 20% yang menjadi residivis, dan setelah 20 tahun ada 30 hingga 40% yang kembali memangsa korbannya. Selain itu, dia juga mengatakan kalau Emon ini tergolong cerdas karena dia mencatat secara rinci tentang nama korban, tanggal, dan tempat kejadian. Dengan kecerdasannya ini, sulit untuk dipastikan apakah perubahan perilakunya selama di lapas merupakan hasil dari pembinaan yang positif ataukah ini cuman kamuflase agar dinilai baik. Pakar psikolog tersebut juga menambahkan ketika dia mengunjungi Emon beberapa tahun yang lalu, Emon mengatakan kepadanya bahwa nanti ketika dia bebas dari penjara, dia berkeinginan untuk menjadi seorang penyanyi dangdut dan juga kiai.